Iya gitu lah. Aku nggak. Iya sih. Kalau bilang Kebayang nggak sih kalian lagi jajan seblak di pinggir jalan gitu ya, lengah dikit, terus diculik, dipaksa kawin. Pernikahan di setiap negara punya tradisi tersendiri untuk melaksanakan pernikahan. Sebagai contoh, di Indonesia, di negara kita sendiri, ada beberapa tradisi pernikahan yang cukup dikenal. Salah satunya mulai dari pingitan yang melarang calon pengantin perempuan bertemu dengan calon pengantin pria. Sampai ada yang namanya tradisi malam bainai yang menandai detik-detik terakhir kebebasan perempuan sebelum menjadi istri orang. Nah, tadi kita ngomongin tradisi pernikahan di Indonesia. Berbeda negara tentu berbeda juga tradisi pernikahannya. Nah, ada satu tradisi pernikahan yang cukup terkenal, yaitu tradisi pernikahan di negara Kirgistan. Kirgistan sendiri adalah negara yang berbatasan dengan Kazakhstan, Tiongkok, Tajikistan, dan Uzbekistan. Kirgistan merupakan negara yang indah dan terkenal karena memiliki hutan walnut terbesar di dunia. Nah, di negara ini ada sebuah tradisi aneh yang namanya juga menurut gue cukup aneh ya, yaitu bride kidnapping, penculikan pengantin yang dilakukan oleh pengantin pria. Tradisi ini di negara itu disebut kiss ala kacuk, bukan Pikachu ya. Jadi, tradisi ini dilakukan dengan cara di mana calon pengantin pria mengambil perempuan muda dan dibawa lari, alias si pengantin pria ini menculik sang pengantin. Nah, ini gue bingung nih, ini mau nikah atau mau berbuat kriminal? Tradisi ini diyakini sudah ada sejak negara ini dipimpin oleh negara Uni Soviet. Penculikan pengantin ini biasanya dilakukan oleh pria muda secara paksa atau dengan rayuan. Si pria muda ini biasanya dibantu oleh sahabat atau keluarga untuk menculik perempuan yang bakal dijadikan istri. Si pria ini kemudian akan membawa perempuan tersebut pulang ke rumah, terus mereka bakal disembunyikan dalam sebuah ruangan sampai si pihak keluarga perempuan berhasil meyakinkan si perempuan untuk mau mengenakan syal. Syal ini adalah sebuah tanda penerimaan tawaran menikah dari sang pria terhadap sang perempuan. Yang uniknya, ini udah unik, cukup aneh ya menurut gua. Kalau si perempuan yang diculik ini nggak mau untuk menikah, si perempuan ini bakal tetap dipaksa sama pihak keluarga sampai dia menyetujui pernikahan ini. Aneh kan? Ini mah udah bukan tradisi lagi ya, tapi namanya pemaksaan. Awalnya banyak yang menganggap kalau praktik penculikan pengantin ini cuma sebagai formalitas. Bahkan dulu katanya ada sebagian perempuan yang datang dengan sukarela untuk diculik sesuai persetujuan dari kedua pihak keluarga. Beberapa percaya kalau dulu praktik yang lebih dianggap sebagai kawin lari ini menjadi sebuah kehormatan tersendiri bagi seorang perempuan. Katanya, tindakan penculikan ini menunjukkan kalau mereka, si perempuan ini, sudah layak dijadikan sebagai seorang istri. Nah, tapi sayangnya seiring perkembangan zaman, praktik ini ternyata malah disalahartikan. Kiss ala kacu ini berubah menjadi praktik penculikan perempuan yang justru melibatkan kekerasan dan paksaan yang merenggut hak-hak perempuan. Misalnya, ada perempuan tiba-tiba bisa diculik saat sedang berjalan di pinggir jalan, kemudian dipaksa untuk menikah. Kebayang nggak sih kalian lagi jajan seblak di pinggir jalan gitu ya, lengah dikit, terus diculik, dipaksa kawin. Nggak bisa nolak lagi. Mana seblaknya belum kemakan, udah dipaksa kawin. Sial banget. Dari yang gue baca di artikel National Geographic, salah satu faktor yang menyebabkan hal ini bisa terjadi adalah karena runtuhnya kepemimpinan Uni Soviet di masa itu di Kirgistan pada tahun 90-an. Krisis ekonomi ini membuat banyak pria muda di sana pada saat itu kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk memenuhi mahar saat ingin menikahi seorang perempuan. Oleh karena itu, segerombolan pria dari Kirgistan ini kemudian memutuskan untuk menculik perempuan dengan cara paksa supaya mau menikah dengan mereka. Setelah diculik, perempuan yang diculik ini bakal dijaga oleh keluarga pria supaya tidak terjadi hubungan seksual sebelum nikah. Kalau perempuan ini sampai melawan atau tidak bersedia untuk menikah, mereka biasanya bakal dikurung di dalam ruangan atau dijepit di sudut sofa, bahkan sampai ditutupi dengan tirai. Ternyata nggak cuma pria-prianya aja yang melakukan praktek ini. Para tetua dari pihak para pria, misalnya nih, nenek dari pihak pria, mereka ini suka menjalankan praktik penculikan pengantin ini juga untuk anak atau cucu pria mereka.
nenek ini biasanya akan memaksa perempuan yang diculik untuk memakai syal putih di kepala mereka sebagai tanda persetujuan pernikahan. Bahkan, kalau sampai perempuan yang diculik ini melarikan diri, mereka bakal mendapat stigma buruk. Keluarga sang perempuan seringkali tidak mau menerima lagi si anak perempuannya ini karena mereka sudah dianggap menjadi aib keluarga setelah diculik. Setelah banyaknya terjadi kasus ini, mulai banyak aktivis yang menyelidiki kasus pemaksaan terhadap wanita ini. Dan tahun 2000-an, ketika para peneliti dan aktivis berhasil membongkar praktek kejahatan ini, Kyrgyzstan mendapat julukan The Capital of Bride Kidnapping atau pusat terjadinya penculikan pengantin. Karena adanya banyak kasus yang membuat perempuan menjadi korban kekerasan, praktek penculikan pengantin ini mulai dilarang oleh pihak berwenang di Kyrgyzstan pada tahun 2013. Pihak berwenang mengakui kalau praktek ini dapat menyebabkan pemerkosaan di dalam pernikahan, lalu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, dan trauma psikologis terhadap perempuan. Sekarang, perempuan Kyrgyzstan memang sudah secara terbuka melakukan penolakan terhadap penculikan pengantin ini. Mereka sampai membuat gerakan dan kampanye untuk menolak terjadinya praktek ini. Kampanye ini bahkan dilakukan perempuan-perempuan yang ada di desa maupun yang ada di kota. Nah, tadi itu adalah tradisi yang terjadi di negara Kyrgyzstan ya. Coba dong kalian sebutin, kalau di daerah kalian ada tradisi apa sebelum kalian menikah? Kalian sebutin di kolom komentar. Paling segitu dulu buat yang suka sama channel ini. Kalian bantu subscribe channel gua supaya sampai ke 100.000 subscriber. Biar gua dapat silver play button. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napipoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!